Shalom, damai di hati, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Priska Waluko. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi perenungan di sepanjang minggu sengsara yang pertama. Firman Tuhan terambil dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 1-11. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya, dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Saudaraku, tidak bisa dipungkiri bahwa manusia memiliki natur dosa. Karena itu manusia sering jatuh dalam berbagai pelanggaran dan kesalahan. Siapapun dia, yang namanya manusia pastilah tidak luput dari dosa. Roma 3 ayat 23 tertulis, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa pasti akan menyebabkan perasaan tidak nyaman dalam diri manusia, rasa tidak tenang, merasa ketakutan, dan pada akhirnya dosa akan membawa manusia pada kematian dan kebinasaan, karena upah dosa ialah maut. Perasaan berdosa seperti ini pernah dirasakan oleh pemazmur, yakni Raja Daud. Dia menuliskannya dalam Mazmur 32 yang menjadi perenungan kita di saat ini. Mazmur ini merupakan mazmur pengakuan dosa seperti Mazmur 51. Mazmur 32 secara historis diyakini ditulis oleh Daud setelah ia melakukan dosa persinahan dengan Betsheba dan merancangkan kematian suaminya Uria. Melalui mazmur ini tergambar perasaan bersalah Daud yang mendalam dan bagaimana Daud mempraktekkan pengakuan dosanya ketika dia menyadari dosa-dosanya, mengakuinya di hadapan Tuhan dan berharap akan pengampunan Tuhan. Karena itu mazmur ini dituliskan sebagai nyanyian pengajaran, sebab Daud mengajak pembaca mazmur ini untuk belajar dari pengalamannya dan merasakan apa yang ia rasakan ketika beroleh pengampunan dari Tuhan atas pengakuan dosanya. Ayat 1-2 menunjukkan bahwa ada kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang dosanya diampuni Tuhan. Menarik bahwa dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, kata berbahagialah ditulis dengan kata blessed. Artinya orang yang diampuni dosanya adalah orang yang diberkati. Kita tahu bahwa ada banyak kata berbahagialah yang tertulis dalam Alkitab. Namun semua kata berbahagialah dalam Alkitab tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan berbahagia yang satu ini, yakni berbahagianya orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Ayat 3-7 menunjukkan bahwa dengan mengaku dosa ada ketentraman hati, karena pada hakikatnya manusia diciptakan dengan kemampuan untuk bisa menilai yang salah dan yang benar, sehingga pada waktu dia sengaja melakukan kesalahan akan ada perasaan bersalah, rasa takut dan gelisah yang pasti dia rasakan. Untuk bebas dari rasa tersebut tidak ada cara lain,
kecuali manusia datang kepada Tuhan dan membereskannya di hadapan Tuhan melalui pengakuan dosa. Daud mengalami perasaan itu. Di ayat 3 jelas bahwa ketika ia berdiam diri saja, tidak mengakui dosanya, maka tulang-tulangnya menjadi lesu. Dia mengeluh sepanjang hari sebab tangan Tuhan menekan dia dengan berat. Namun ketika ia mengaku dosa dengan tidak menyembunyikan pelanggaran dan kesalahannya, dia merasa ada kelegaan yang luar biasa, seperti saat diselamatkan dari banjir besar. Ia luput dan bersorak. Ayat 8-11 merupakan jawaban Tuhan atas Daud, bahwa Tuhan berjanji mendatangkan sukacita dan sorak-sorai bagi siapa yang mengaku dosa dengan jujur atau yang tidak mempermainkan anugerah pengampunan Tuhan yang disebut berjiwa penipu di ayat 2. Tuhan jugalah yang akan bertindak, mengajar dan menunjukkan jalan yang harus ia tempuh. Tuhan sendiri yang akan memberi nasihat, serta mata Tuhan selalu tertuju kepadanya. Saudara, Daud pun menetap dalam kebahagiaan. Bahkan dari keturunan Daud lahir juru selamat dunia yang menggenapi pengampunan dosa sekali untuk selama-lamanya. Melalui pengorbanannya mati di kayu salib, dialah Yesus Kristus, Sang Penebus dosa, yang layak kita agungkan dan muliakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, di minggu sengsara yang pertama ini, marilah kita menghayati kesengsaraan Kristus yang sudah menggantikan posisi kita. Kita yang seharusnya menanggung hukuman, kita yang seharusnya disiksa dan binasa karena dosa-dosa kita. Namun Yohanes 3 ayat 16 tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, kasih Allah lebih besar dari dosa-dosa kita. Dia sendiri yang beranugerah mengampuni kita, menebus dosa kita, dan tidak memperhitungkannya lagi. Yang ia pinta dari kita hanyalah kesadaran kita, kerendahan hati kita untuk menyadari bahwa kita ini manusia berdosa. Layaklah kita mengaku dosa kita, bertobat dengan meninggalkan dosa kita, dan berbalik kepada Tuhan. Hidup taat dan setia pada kehendak-Nya melalui ketaatan kita pada firman Tuhan yang kita terima dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Karena itu mari semakin giat bersekutu dalam persekutuan beribadah. Bukankah dalam ibadah ada unsur pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah? Itu artinya kita diingatkan untuk terus menyadari dosa kita, mengingat bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni melalui pengorbanan Kristus, dan jangan sekali-kali menyia-nyiakan pengampunan yang telah dianugerahkannya. Percayalah, apabila kita mau hidup taat, maka Tuhan sendiri dalam roh-Nya yang kudus akan menuntun kita setiap hari untuk melakukan apa yang baik, yang benar dan yang berkenan kepadanya. Sebagaimana janji Tuhan bahwa matanya akan selalu tertuju kepada kita, Dia selalu menjaga dan mengawasi kita. Saudara, perlu diingat bahwa Daud sekalipun telah diampuni dosanya oleh Tuhan, namun konsekuensi atas dosanya tetap ia terima, yakni kematian anak hasil persinahannya dengan Batsheba. Maka demikian pun bagi kita, pengakuan dosa kita dan pengampunan dosa dari Tuhan tidak lantas meniadakan konsekuensi dosa manusia, yakni maut. Karena Allah kita selain berkarakter mengasihi dan mengampuni, tetapi juga Dia adalah Allah yang adil. Karena itu kita semua pasti akan mengalami maut atau kematian sebagai konsekuensi dosa kita. Namun janji Tuhan bagi yang hidup setia hingga ke tamat, ada kehidupan kekal dan kebahagiaan baka yang pasti akan dialami bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga selamanya. Sedangkan yang hidup mempermainkan kasih karunia Allah akan mengalami kematian ganda. Apa itu, saudara? Kematian di dunia ini dan juga telah menanti kebinasaan kekal dalam neraka. Saudara pilih yang mana? Tentukan pilihan saudara sekarang.
Selamat menghayati minggu sengsara pertama saudaraku. Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan sedia mengampunimu. Maka bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Amin. Sampai jumpa saudara.